Hai, bertemu kembali di pembacaan kita untuk hari yang ke-111. Oke, 111 sudah kita kan tanpa sedar. So ya, sebelum kita mulakan, mari kita pray bersama. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga, terima kasih sekali lagi Engkau berikan kami kesempatan untuk merasai hari yang baru. Terima kasih. Pada saat ini kami ingin meneruskan pembacaan firman Engkau di dalam buku Ekkontesiri 1 Christ the Way ini Tuhan. Biarlah kami diberikan kami kebijaksanaan hikmat surgawi agar kami dapat memahami segala sesuatu yang kami bacakan di dalam buku ini hari ini. Terima kasih penyertaan-Mu Tuhan, ampunkan dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Hari yang ke-111, so kita akan baca di dalam Lukas 6 ayat 12 hingga 16 terlebih dahulu. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberi nama Petrus, namanya Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas dan anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Seterusnya kita baca di dalam Desire of Ages nomor 290 hingga 291 bab 30. Oke. Ia menetapkan 12 orang. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang yang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Di bawah naungan pohon yang rindang di atas bukit, tetapi agak jauh dari danau Galilea. Di sana 12 orang itu dipanggil untuk mengajar orang, dan khotbah di atas bukit diberikan. Ladang-ladang dan bukit-bukit adalah tempat yang disukai Yesus. Dan banyak dari pengajarannya diberinya di bawah langit terbuka. Ketimbang di dalam bait suci atau rumah-rumah ibadah, tidak ada rumah ibadah yang dapat memuat orang banyak yang mengikut dia. Tetapi bukanlah karena alasan itu ia memilih ladang-ladang dan kebun-kebun tempat untuk mengajar. Yesus menyukai pemandangan alam. Baginya setiap tempat indah dan tenang adalah sebuah bait suci. Adalah di bawah pohon-pohon di Taman Eden yang telah dipilih untuk penghuni yang pertama di dunia ini sebagai bait suci mereka. Di sana Kristus telah bersekutu dengan apa? Dari umat manusia setelah dikeluarkan dari Firdaus. Orang tua kita yang pertama itu masih berbakti di ladang-ladang dan kebun-kebun, dan di sana Kristus yang berbicara dengan mereka oleh Injil kemurahannya adalah Kristus yang berbicara dengan Abraham di bawah pohon jati di Mamre, dengan Ishak yang pergi berdoa di ladang-ladang pada petang hari, dengan Yakub pada kaki bukit di Betel, dengan Musa di antara gunung-gunung di padang Midian, dan dengan si pemuda Daud sementara mengembalakan dombanya adalah penurut petunjuk Yesus. Maka selama 15 abad orang Ibrani telah meninggalkan rumah mereka satu minggu dalam setahun, dan akan tinggal di dalam kemah yang dibuat dari cabang yang hijau, dari pohon-pohon yang elok, pelapa-pelapa, pohon-pohon kurma, ranting-ranting dari pohon-pohon rimbun, dan dari pohon-pohon ganda rusa. Imamat 23 ayat 40. Di dalam melatih murid-muridnya, Yesus telah memilih mengundurkan diri dari kota ke tempat yang tenang di ladang-ladang dan bukit-bukit supaya lebih berpadanan dengan pelajaran penyangkalan diri sendiri yang ia ingin ajarkan kepada mereka. Dan selama pekerjaannya, ia senang mengumpulkan orang banyak bersamanya di bawah langit yang biru, di kaki bukit atau di tepi danau. Di sini dikelilingi oleh pekerjaan kejadiannya, ia dapat mengembalikan pikiran pendengarnya dari hal yang semua kepada alam yang sebenarnya. Di dalam pertumbuhan dan perkembangan alam dinyatakan prinsip-prinsip dari kerajaannya, sebagaimana manusia harus memandang ke gunung-gunung Tuhan dan melihat akan keajaiban perbuatan tangannya. Mereka dapat mengambil pelajaran yang tidak ternilai dari kebenaran ilahi. Pengajaran Kristus dapat diulang kepada mereka di dalam perumpamaan alam. Demikian pula dengan semua mereka yang pergi ke ladang-ladang dengan Yesus di dalam hati mereka. Mereka akan merasa dikelilingi oleh pengaruh yang suci. Benda-benda di dalam alam mewarnai perumpamaan Tuhan dan mengulangi nasihatnya. Oleh berhubungan dengan Allah di dalam alam, pikiran akan terangkat dan hati pun teduh. Langkah pertama kita
Langkah pertama kini akan diambil dalam organisasi jemaat yang sesudah Kristus pergi, jemaat itu adalah wakilnya di dunia ini. Bukannya bangunan gereja yang mahal yang disuruh mereka perbuat, tetapi penebus memimpin murid-muridnya kepada tempat yang disukainya, dan di dalam pikiran mereka pengalaman yang suci pada hari itu disatukan bersama-sama dengan keindahan gunung, lembah, dan laut. Kristus memanggil murid-muridnya agar menjadi saksi baginya, memberitahukan kepada dunia apa yang mereka lihat dan dengar daripadanya. Jabatan mereka adalah terpenting yang pernah diamanatkan kepada manusia dan adalah yang diterima langsung dari Kristus sendiri. Mereka bekerja sama dengan Allah untuk menyelamatkan dunia ini sebagaimana pada zaman perjanjian lama. Ke-12 Bapa itu berdiri mewakili orang Israel. Demikian pula ke-12 Rasul berdiri mewakili jemaat Injil itu. Juru Selamat mengetahui sifat-sifat mereka yang telah dipilihnya. Segala kelemahan dan kesalahan mereka terbuka di hadapannya. Dia mengetahui mara bahaya yang harus mereka lalui, tanggung jawab yang mereka pikul, dan hatinya hancur memikirkan mereka itu. Semalam-malaman di atas gunung dekat Danau Galilea, ia berdoa bagi mereka, padahal mereka itu tertidur di kaki gunung pada waktu fajar menyingsing. Dipanggilnya mereka karena ada sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan kepada mereka. Sampai di sini saja pembacaan kita pada hari ini, di mana pada ketika itu sangat bertuakan murid-murid Yesus, sebab mereka telah dikatakan macam jabatan yang penting. Sebab kenapa? Itu adalah spesial. Sebab kita boleh terus berbincang terus dengan Yesus, berjumpa terus dengan Yesus, memohon belas kasihan terus dengan Yesus, meminta ampun terus dengan Yesus, dan semua pada ketika itu orang boleh lakukan dengan face to face dengan Yesus. Sangat bertua, tapi pada masa yang sama mereka mempunyai tanggung jawab yang sangat-sangat besar. Tapi mereka adalah yang terpilih daripada Yesus. Oke, sampai di sini saja kita punya pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang menetap dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau telah memberkati kami dalam pembacaan ini. Terima kasih kerana Engkau telah mengajarkan kami untuk menikmati alam ciptaan-Mu, di mana kami boleh berdoa di tempat-tempat yang lapang, di tempat-tempat kawasan persekitaran yang cantik, di ladang-ladang, di kebun-kebun, supaya kami boleh mensyukuri. Kami boleh mengaitkan segala sesuatu yang ada di sekeliling kami, keindahan-keindahan itu, dengan apa yang kami doakan pada ketika itu. Kami sangat bersyukur Tuhan kerana mengenali Engkau. Kami mempunyai pengharapan, kami mempunyai penghiburan, kami mempunyai jawaban untuk setiap masalah kami. Terima kasih. Ampunkan dosa pelanggaran kami Tuhan. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. So, terima kasih semua dan Tuhan memberkati.